pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah dengan judul firman Allah, jangan ketinggalan. Ya. Ini diberi ya, baju-baju, ya, Alkitab dan lain-lain yang tertinggal. Ya. Ini semua gambar ini boleh tertinggal, tetapi roh kita, hidup kita ini, ya, jangan sampai ketinggalan. Ya. Kalau seringkali ya, saya perhatikan orang-orang yang sembrono istilahnya dalam perkara dunia ini, ya. Khususnya kalau naik pesawat sama naik kereta api. Pesawat sama kereta api itu kan on time, ya. Telat semenit nggak ngurus, saudara rugi 5-10 juta nggak ngurus itu perusahaan gitu. Tapi banyak orang yang masih telat-telatan, ya. Ya mungkin ada yang sengaja, ada yang memang sudah tidak sengaja karena begitu betul-betul macet total. Ya sudah apa katanya kalau sudah disediakan waktu 2 atau 3 jam sebelumnya, tapi masih macet total, ya sudah tidak bisa ngomong setelahnya. Dan mereka ketinggalan pesawat. Kalau ketinggalan pesawat masih bisa nyusul pesawat yang berikutnya atau tunda besoknya. Tapi kalau ketinggalan waktu Tuhan datang ini selaku, ini yang repot. Tidak ada susulan, ya. Tidak ada kloter 2, kloter 3, tidak ada. Cuma sekali tok selaku. Nah ini perlu kita perhatikan lebih sungguh-sungguh, ya. Kalau ketinggalan pesawat mungkin rugi berapa ratus ribu, berapa juta, harus bayar tiket lagi, beli tiket lagi. Tapi kalau ketinggalan yang satu ini yang kita pelajari pada pagi hari ini, sudah tidak ada ampun, ya. Tidak ada ampun. Penderitaannya luar biasa dan bisa-bisa binasa, ya. Sebab itu saudaraku, mari, ya, kalau kita menghadapi persoalan dalam dunia itu, ya, itu persoalan-persoalan kecil, ya, yang melatih kita untuk tetap percaya, ya, tetap berbenah diri, kita tetap percaya, tetap sungguh-sungguh bersedia. Haleluya. Sebab kita akan mengalami pencobaan yang luar biasa. Kalau kita bersedia, kalau kita siap, ya, nanti Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan, ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita belajar firman Allah tentang jangan ketinggalan, ya. Ya, lanjut. Matius 22 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. Haleluya. Ini firman Allah yang mengatakan, ya. Tuhan itu memanggil semua orang, ya. Bangsa apa saja, ya. Suku bangsa, negara di mana saja, itu semua dipanggil. Ayo, ya, marilah datang kepadaku, ya. Ditawari, ya. Ayo percaya Yesus, ya. Ayo terima Yesus. Dan cukup banyak orang yang mau, ya, terima tawaran itu, mau terima panggilan Yesus itu cukup banyak. Tetapi untuk mau bertumbuh terus, untuk mau mengikut terus, untuk mau taat terus, itu cuma sedikit, ya. Itu cuma sedikit. Sebab itu timbul ayat ini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Padahal Tuhan itu tidak kepingin satu orang pun binasa, ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan kepingin semua orang tuh, Tuhan kepingin berbalik, bertobat, bertumbuh, berbuah, sampai berhasil, ya, mengenal Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah dipanggil ini tadi, ya, ada banyak yang masih, ya, berpikir ini, berpikir itu, takut ini, takut itu, ya. Nanti kalau ikut Tuhan itu nanti dilarang ini, dilarang itu. Nanti kalau ikut Tuhan ini tidak boleh, ya, macam-macam lah, ya. Kemudian apa? Ya, mereka akhirnya tidak mau memutuskan untuk ikut seterusnya, ya, berhenti sampai di tengah jalan, ya. Nah, jadi Bapak dan Tuhan, di dalam Matius pasal 22 ini
bercerita tentang perjamuan nikah, ya. Haleluya. Dalam Matius 22 ini itu berbicara tentang perjamuan nikah, perjamuan kawin, ya. Banyak orang yang dipanggil, semua diundang, ya. Tapi banyak orang yang banyak alasan, ya. Banyak yang punya alasan. Aku repot, tidak bisa datang. Aku baru ini tidak bisa datang, ya. Jadi banyak yang menolak, ya. Banyak yang menolak. Sehingga bagaimana? Karena banyak yang tidak mengindahkan panggilan ini, undangan kawin ini, maka raja yang mengadakan pesta kawin ini, ya, mereka marah, ya. Mereka marah dan sebagian daripada orang-orang ini, ya, dibunuh, ya, dibunuh. Kemudian raja ini mengundang orang-orang yang lain. Kalau tadi pertama itu undangan yang spesial, mungkin kenalan, mungkin orang baik, ya. Tetapi ini yang kedua ini semua orang kenal, tidak kenal baik atau tidak baik, ya, semua diundang, ya. Semua diundang. Dan akhirnya mereka juga datang dalam undangan ini. Tetapi waktu dalam pesta kawin ini, ya, raja ini melihat, memeriksa orang-orang yang hadir ini, ya. Dilihat kok ada satu orang yang tidak berpakaian pesta, ya. Ya mungkin dulu adatnya kalau orang pesta itu pun harus pakai pakaian pesta, ya. Jadi bukan pakaian seperti biasa ini. Kalau zaman beberapa puluh tahun yang lalu, ya, saya pernah melihat dan mendengar biasanya kalau pesta itu, ya, yang laki harus pakai jas, ya. Kemudian yang perempuan itu harus pakai long dress, ya, enggak, bukan pakaian biasa, pakai yang panjang-panjang, ya. Itu berbicara pakaian pesta. Nah, waktu diperiksa tidak ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Kemudian ditanya, kamu kok sudah diundang kok enggak pakai pakaian pesta? Orang ini nggak bisa jawab, ya. Itu di dalam Matius pasal 22, ada di situ ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11, ya. Saya tidak tulis di situ. Nanti saudara bisa baca di dalam Matius pasal 22 ini. Waktu orang ditanya, kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Sudah tahu diundang pesta kawin, ya. Kemudian orang ini tidak bisa menjawab. Akhirnya orang ini, ya, dipanggilkan Al-Quds, dibawa keluar dan dimasukkan kepada di tempat, ya, yang api yang binasa, kertak gigi, tempat penderitaan. Nah, ini berbicara apa, saudaraku, ya? Berbicara tentang kedatangan Tuhan nanti, ya. Kalau kita tidak siap pakai pakaian pesta, ya, maka kita pun akan mengalami hal yang mengerikan. Sebab itu timbul ayat ini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Memang saudaraku, firman Allah sudah menulis, ya, firman Allah itu sudah menulis, menjelaskan kepada kita bahwa di akhir zaman ini nanti 1/4 penduduk bumi ini akan dibinasakan, ya. 1/4 penduduk bumi akan dibinasakan. 1/4 itu banyak, saudaraku, ya. Kalau sekarang ini jumlah penduduk seluruh dunia itu sekitar 7 atau 8 miliar, ya. Itu kalau dibagi 4, ya, sekitar 2 miliar, ya. Anggap aja 8 miliar. Kalau 1/4 dibinasakan, sisa 3/4, sisa 6 miliar, ya. 6 miliar. 6 miliar itu nanti ada lagi, akan dibinasakan lagi 1/3, ya. Itu ada di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, itu dibinasakan 1/4, ya. Kemudian Wahyu pasal 9 itu akan lagi dibinasakan 1/3, ya. Jadi sisa 6 miliar ini dibinasakan lagi 1/3, ya. Kalau 6
dibagi 3 ya 2 miliar lagi, sisa 4 ya, sisa 4 miliar ya. Jadi begitu banyak orang yang akan mati binasa ya. Mati binasa kena apa? Oleh apa? Melalui apa? Di dalam Wahyu 6 ayat 8 dikatakan melalui pedang, kelaparan, sampar, kemudian binatang-binatang buas. Ini bisa punya arti jasmani, punya arti rohani ya. Tuhan membinasakan manusia itu ya, dengan cara-cara Tuhan ya, secara jasmani dan secara rohani. Kalau kita melihat barusan ini ya, virus corona, nah, itu apa? Itu sama seperti sampar ya, penyakit sampar, menular ya. Tidak tahu jumlahnya sudah berapa yang meninggal ya. Ya. Jadi Tuhan bisa membunuh manusia ini dengan caranya Tuhan ya. Kadang-kadang api turun dari langit ya, turun dari langit. Kemudian mungkin dikatakan binatang-binatang buas ya. Ya, binatang buas kalau kita pikirkan tidak mungkin binatang buas ini masuk ke kota ya toh. Tapi binatang buas ini kalau punya arti rohani itu orang-orang yang kejam ya. Seperti Hitler ya, zamannya Hitler ya. Itu orang-orang dibunuh ya berapa juta ya. Itu masih jutaan belum miliaran ya. Jadi selaku di akhir zaman ini ya banyak hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi. Kalau di dalam Wahyu pasal 9 tadi yang dibunuh sepertiga ya, dari sisanya tadi sepertiga akan dibunuh lagi, itu dikatakan dengan api, dengan asap dan dengan belerang ya. Dalam Alkitab sudah ada contohnya ya. Sodom Gomora itu dibakar sama api turun dari sorga ya. Api turun dari sorga ya. Nah kalau kita dengar beberapa waktu yang lalu ya di Australia ya, api sudah mengelilingi ya, hutan-hutan Australia ya. Itu bisa juga membakar manusia. Ada beberapa yang mati ya. Jadi kalau Tuhan mau bekerja dengan caranya Tuhan ya, apa saja Tuhan itu bisa. Oleh sebab itu saudaraku, mari biarlah kita jangan ambil bagian ya, seperti yang tadi ya, sedikit yang dipilih. Kita mau masuk walaupun jumlahnya sedikit ya. Memang saudaraku ya, kalau gereja Tuhan ya, itu semua banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit. Jadi akhir zaman ini gereja yang betul-betul mau jalani firman Allah, itu jemaatnya banyak apa sedikit? Pasti sedikit. Padahal orang-orang itu ya, kebanyakan orang-orang percaya yang namanya mengaku percaya itu lebih senang ke gereja mana? Yang sedikit apa yang banyak? Yang banyak. Yang sedikit dilihat, wah orang sedikit tidak senang ya, cari yang banyak ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, kalau di luar negeri ya, di Amerika, di tempat-tempat yang lain ya, itu juga banyak ya gereja-gereja yang kosong, gereja-gereja yang dijual, gerejanya dijual, ditutup karena apa? Tidak ada yang datang ya. Jadi kalau kita ada gereja masih ada jemaat beribadah ya, mungkin puluhan gitu ya, itu harus tetap bersyukur dibanding dengan satu gereja yang besar ya, orangnya itu bisa dihitung tangan ya, karena tidak ada yang datang ya, dan banyak yang ditutup. Jadi saudaraku, mari biarlah kita terus tekun kepada Tuhan ya, kita tanggapi ya, panggilan Tuhan. Jangan seperti tadi yang sudah kita pelajari ya, undangan raja ini diabaikan, repot dengan ini, repot dengan itu ya, akhirnya tidak mau datang. Dan yang kedua, sudah dipanggil datang tapi tidak mau pakai pakaian pengantin, pakaian pesta ya, akhirnya mereka juga akan diusir. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan,
Itulah keadaan di akhir zaman seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melihat bagian yang kedua. Sedikit yang selamat. Jadi tadi sedikit yang dipilih. Itu nanti setelah dipilih itu nanti diuji lagi ya. Di dalam Daniel pasal 11, Daniel pasal 12, yang sudah dipilih itu sudah cukup baik. Tapi di situ tidak cukup, masih kurang lagi ya. Daniel pasal 11, Daniel pasal 12, di situ dikatakan orang-orang bijaksana itu akan diuji, akan disaring, akan dimurnikan ya. Jadi makin sedikit ya. Kalau tadi pilihan itu sudah sedikit, apalagi selamat lebih sedikit lagi. Karena apa? Masih ada ujian ya. Diuji, disaring, dimurnikan. Jadi tinggal sedikit sekali ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu ya, ada yang sempurna itu 144.000 orang. 144.000 orang itu yang sempurna ya. Bayangkan miliar, jumlah miliar itu nolnya berapa ya. Tapi yang sempurna itu cuma 144.000. Tidak ada 1/4 juta, tidak ada. Jangankan 1/4 miliar, 1/4 juta tidak ada ya. Jadi semakin lama semakin sedikit yang selamat, sedikit. Sebab itu timbul ayat ini, Lukas 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya ya, tanya kepada Tuhan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan ya. Orang ditanya, loh kalau gitu orang yang selamat itu besok sedikit ya. Tuhan tidak jawab iya atau tidak, tapi jawabannya Tuhan bagaimana? Saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara. Apa jawabannya Tuhan? Lukas 13 ayat yang ke 24, 25 sampai 28. Ya, kita baca Alkitab kita sendiri. Lukas pasal 13 ayat yang ke 25 sampai 28. Ayat 24 dulu kita baca. Ini jawabannya Tuhan Yesus ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi Tuhan waktu ditanya, Tuhan sedikit, orang yang selamatnya cuma sedikit. Tuhan tidak bilang jumlahnya ya. Tapi Tuhan jawab apa? Berjuanglah melalui pintu yang masuk melalui pintu yang sesat ya. Jadi kembali tergantung kepada manusia ya. Kita mau tidak berjuang ya, lewat pintu yang sesat. Istilahnya apa? Kita mau tidak ya, sengsara ya, pikul salib, menderita karena Kristus ya. Karena Kristus, bukan menderita karena kesalahan kita, bukan menderita karena kebodohan kita, tapi menderita karena nuruti firman, jalani firman, karena hidup dalam kebenaran. Haleluya. Jadi keselamatan setelah kita percaya kepada Tuhan ya, itu kelanjutannya itu tergantung pada kita. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Mau enggak berjuang ya, lewat jalan yang sesat, pintu yang sesat, pintu yang sempit ya. Orang kalau kemana-mana ya, sesean begitu ya, enggak mau, enggak usah. Misalnya mau makan ke restoran, antrinya banyak, cari yang lain aja ya. Antri apa, beli apa ya, tempatnya sesat, mereka enggak mau. Mereka cari yang cepat ya, cepat selesai, cepat dapat dan sebagainya ya. Padahal untuk masuk surga ya itu tadi selalu harus lewat pintu yang sempit ya. Ya.
pintu yang sesak. Ya. Sepertinya ya harus penuh kesabaran, ya. Harus penuh pengampunan, ya. Harus penuh kerelaan menderita. Ya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi kita masuk pintu yang sempit, pintu yang sesak, itu bersama-sama dengan Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan, ya, supaya sabar, ya, supaya ya boleh tahan dalam penderitaan. Sebab apa? Kalau kita minta enaknya sendiri, ya, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, ya, nggak mau sengsara, nggak mau soro istilahnya, ya. Pokok mintanya enaknya sendiri. Kalau ada kesulitan, kesukaran, keberatan, sengsara, tidak mau terima, ya, maka satu saat kita akan ditolak. Ya. Sebab apa? Ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan itu, ya, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10. Tuhan itu sempurna dengan penderitaan, dengan sengsara. Ya. Lewat pintu yang sesak. Ya. Lewat jalan yang terjal, banyak batu, banyak duri, ya. Itu jalan-jalan itu harus dilewati, ya. Harus dilewati. Nggak terus dihindari, tidak. Kalau Tuhan tuntun ke sana, ya kita ikuti. Memang daging ini menderita, ya. Daging ini berontak, seringkali tidak mau. Nah, kalau kita nggak mau, ya Tuhan akan lepaskan kita. Tapi selama kita mau, kita akan dituntun oleh Tuhan. Bahkan Mazmur 23 Tuhan bilang, melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Ya. Lewat lembah bayang-bayang maut aku tidak takut bahaya. Jadi mau tidak mau kita ini akan dilewatkan di situ oleh Tuhan. Ya. Supaya kita merasakan bahwa kalau Tuhan pegang tangan kita, Tuhan tuntun kita, tidak akan terjadi musibah ataupun masalah, ya, ataupun ketakutan, kekhawatiran. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kita melihat seperti Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf dan lain-lain, ya, banyak tokoh-tokoh pahlawan iman dalam Alkitab ini, di mana mereka itu, ya, Tuhan hadapkan hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan, ya. Tapi mereka tidak takut. Kok bisa tidak takut? Ya. Karena ada Tuhan di dalamnya. Ya. Ada Tuhan. Haleluya. Karena mereka punya komitmen, ya, punya satu ketetapan, nekat, ya. Ikut Tuhan itu harus punya tekad, mengambil satu keputusan, ya. Nekat. Untuk menghadapi apa saja, ya. Untuk menghadapi kesulitan keuangan, kesehatan, menghadapi lingkungan, menghadapi ancaman, itu harus punya tekad. Ya. Kalau orang tidak punya tekad, saudaraku, tidak akan menang, ya. Tidak punya keberanian. Ya. Ada seseorang yang mungkin dia itu kurang mengerti, ya, ngerti sedikit-sedikit tentang, misalnya tentang sepeda motor, ya. Kemudian karena dia berani, ya, dia berani dan dia belajar, ya, dia hati-hati, dia berani bongkar, diatur, ditata. Mungkin zaman sekarang lebih enak difoto sama HP, ya toh, cedik. Oh, habis ini. Nah, nanti pasangnya gampang nggak? Gampang, ada contohnya. Tapi kalau bongkar satu mesin amburadul, cepet-cepetan dulu. Balik dulu, ya apa ini? Ini susunannya kayak apa tadi? Nah, sekarang ini lebih enak, ada HP. Ya. Dilepas satu, taruh sini, foto cetek nomor 1. Ini nomor 2. Nah, nanti balikan bagaimana? Tinggal ngurut, ya toh. Plek. Enak, ada HP itu sangat membantu. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya, berani. Ya. Berani bongkar, bisa menyelesaikan. Haleluya. Nah, dalam mengikut Tuhan juga demikian. Kita ikut Tuhan, ya, kita berani berjalan sama Tuhan. Kita sudah punya kunci-kuncinya, ya. Kuncinya apa? Firman
firman Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ini mau mengambil satu keputusan, nekat, ini firman Allah sudah komplit. Menghadapi apa? Ya, menghadapi kekurangan, menghadapi keuangan, menghadapi musuh. Kuncinya ada di semua di sini. Itu sebab itu ini satu kunci ini sudah aku Kejadian sampai Wahyu ini harus dibaca terus. Ya, dibaca terus, tidak ada intinya. Ya, diulang lagi. Sebab kalau tidak dibaca berulang-ulang bisa apa? Bisa lupa. Orang kalau punya ahli masak itu punya resep yang hebat, tapi kalau jarang-jarang praktek, ya, maka waktu ditanya orang, ini bumbunya apa saja? Ini. Padahal ada yang kurang. Oh, banyak kurang ya. Begitu orangnya sudah pulang, ditelepon. Kurang anunya. Loh, ya toh? Karena apa? Nggak suka praktek. Ada yang lupa, ada yang ketinggalan. Jadinya bagaimana? Kurang enak. Tapi kalau orang yang sering praktek, istilahnya tiap hari dia masak seperti itu, dia jualan seperti itu tiap hari, bisa lupa enggak? Enggak mungkin. Enggak ada yang terlupa. Ya. Dan masaknya bagaimana? Enak terus. Ya. Jadi seringkali saudara dan saya mengerti ya, kalau kita dulu pernah beli sesuatu masakan yang enak ya, waktu itu orang tuanya yang masak, begitu saya turun ke anaknya, rasanya apa? Aduh, kok gak koyok mbahku ya. Karena apa? Itu tadi sebabnya. Apa yang diajarkan oleh mbahnya ini tidak dipelajari, tidak dihafalkan sungguh-sungguh. Ya. Akhirnya masakannya nggak seperti orang pertama. Itu seringkali terjadi di mana-mana seperti itu. Sudah keturunan kedua nggak enak, ketiga tambah nggak enak, keempat tambah nggak amburadul. Ya. Nah, jadi selaku Tuhan mau ya, kita baca terus firman Allah. Istri saya enggak bosan-bosannya kalau nyampaikan firman, baca firman sampai ya. Jadi kalau ada pendeta ngotbahkan tentang ini, tentang itu, oh iya, aku pernah baca itu. Jangan terus pendetanya cerita tentang ini nih. Di mana itu ya? Lu gak ngerti apa-apa selalu. Ya. Dibujui, ngerti enggak? Oh, enggak ngerti. Tapi kalau kita baca, kita enggak bisa dibohongi, ya. Kita enggak bisa dibohongi. Haleluya. Jadi sudah yang kasih Tuhan. Tuhan bilang, ya kembali lagi kita. Kenapa kok sedikit yang selamat? Karena tidak mau berjuang. Memang ikut Tuhan itu ya perlu banyak korban. Yesus itu berjuang mati-matian. Ya. Haleluya. Kesana mau dilempari batu, kesana mau dirajam, ya. Kesana mau didorong masuk ke jurang. Tapi dia terus pelayanan. Ya. Nggak terus, waduh aku mau dipaten, gak usah pelayanan, mandek dulu. Mau berjuang ini, dihambat suami, dihambat istri, dihadap anak. Nggak boleh sama ini, wes mandek dulu. Tidak. Terus berdoa, terus berjuang, minta pertolongan Tuhan. Amin. Kalau ikut Tuhan, melayani Tuhan jalan mulus, semua bisa. Justru kena gelombang, kena geronjalan, kena duri, kena ini, kita bisa terus maju. Itu yang dapat nilai nanti di hadapan Tuhan. Memang dengan kekuatan kita tidak mampu. Rasa-rasanya wis Maria, wis mandek aja. Gak pelayanan, gak gerejo-gerejoan. Ya. Kita sendiri tahu yang namanya Nabi Elia itu dipakai Tuhan kurang apa Nabi Elia? Ya. Bisa menurunkan api dari langit. Ya, toh? Waktu kelaparan Tuhan bisa kirim roti sama daging pagi sore, dikirim sama burung gagak. Melihat mujizat Allah, melihat kuasa Allah. Tapi satu saat sempat putus asa. Ya.
Waktu Elia habis membunuh nabi-nabi Baal, ya, nabi-nabi palsu, ya, di zaman Raja siapa itu, Ahasuerus, Isabel. Setelah itu dia mau diancam, dibunuh oleh Isabel. Dia ketakutan, dia minta mati sama Tuhan. Tuhan, cukup Tuhan, aku minta mati aja, ya. Padahal ini Elia dipakai Tuhan luar biasa. Sempat bisa putus asa. Bagaimana dengan kita? Seringkali mungkin timbul pertanyaan, ya, dalam hati juga. Aduh, wis gak pelayanan, wis gak Tuhan-Tuhanan. Ada yang juga wis gak gerejoan, bahkan bisa pindah ke tempat yang lain, ke jalan yang lain. Jadi ikut Tuhan itu memang tidak jalan tol. Banyak hambatan, rintangan, kesulitan, kesukaran. Tapi kita harus ingat, ya, harus ingat Tuhan terus beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Dan kalau kita ingat ayat-ayat firman Allah itu, kita tidak akan putus asa. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan. Juga dari dalam diri kita juga menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita, ya. Saat mengalami kelemahan-kelemahan, Tuhan, aku percaya Tuhan, masalah ini tidak pakai lama, sebentar akan berlalu Tuhan. Itu harus kita imani, ya. Jadi harus timbul dalam hati pikiran kita, di jiwa kita, membangkitkan semangat. Tuhan tidak pernah ngasih pencobaan itu, tidak pernah selesai. Tidak. Pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Itu dipegang. Jadi setiap ayat janji firman Allah itu dipegang. Kalau orang bilang masalahmu dari dulu sampai sekarang pancet gak mari-mari, gitu. Kekuranganmu, melaratmu dari dulu sampai sekarang gak mari-mari. Jangan terus kita iya, tidak. Kita harus timbul iman, keyakinan, menguatkan iman, percaya kita sebentar lagi selesai. Amin. Bahkan saat ini Tuhan bisa selesaikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Haleluya. Tuhan pernah janji, ya. Tuhan bilang sama Marta sama Maria, ya. Marta, Lazarus saudaramu yang mati ini akan hidup, bangkit kembali, ya. Tuhan bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup, ya. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, dia akan hidup, ya. Nah, seringkali kita pikir apa? Pakai logika loh. Orang wis mati 4 hari, ya. Baunya apa? Busuk. Apalagi zaman dulu tidak ada dry ash, ya, tidak ditaruh, dikasih es atau tidak diformalin, ya. Berbau. Tapi Tuhan bilang sama Marta, Tuhan bilang sama Maria, kalau kamu percaya, kamu melihat mujizat Allah, ya. Marta bilang, iya Tuhan, kebangkitan itu besok. Besok baru saudaraku Lazarus ini bangkit, hidup lagi. Tapi Tuhan bilang, bukan dulu, sekarang juga bisa, ya. Akhirnya bagaimana ceritanya? Saudara kalau baca Yohanes pasal 11, mereka sama-sama pergi ke kuburan, ya. Pintu batu itu disuruh buka, ya. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, dan Tuhan Yesus berseru, ya, Lazarus keluar, ya. Bisa bangkit saudaraku, ya. Bisa berdiri, ya. Hidup kembali. Padahal sudah bau busuk. Kalau kita tahu orang bau busuk itu kulitnya apa, dagingnya ini sudah keluar airnya, saudara. Ya tidak mungkin lah dengan logika saat pinter-pinternya profesor ahli apa ini otonomi atau ahli apa, ya. Tidak mungkin lah. Orang sudah bosok kok bisa hidupnya, bisa utuh kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang
mustahil. Ya. Bagaimana saudara ya? Kita seringkali belum punya iman sampai di situ. Iman kita masih terlalu jauh. Tapi kadang-kadang kita merasa imanku ya membandingkan iman kita dengan orang lain. Oh sih gede imanku timbangane wong iku. Tapi apakah iman kita dengan Yesus sudah mencapai apa yang diminta oleh Yesus? Ya. Masih jauh saudaraku. Ya. Kita perlu meningkatkan lagi. Ya. Waktu adik saya meninggal, ya, itu Yohanes pasal 11 itu ayat 25 kalau nggak salah, dikatakan ya ada hamba Tuhan menyampaikan khotbah tentang itu. Akulah kebangkitan dan hidup ya. Tidak barang siapa yang percaya ya dia akan hidup walaupun ia sudah mati ya. Yohanes 11 ayat 25. Kemudian saya ini berpikir ya. Ayat ini bukan berlaku untuk besok, kebangkitan besok, tapi saat itu. Kemudian saya berpikir, apa yo aku wani yo doano adikku ini ya sesuai dengan firman ini. Sudah 4 hari belum ditutup petinya, ya tentu berbau. Sudah dikasih dry ice, ya, ditutup sama kaca. Ya maksudnya nunggu kalau ada keluarga yang dari mana jauh-jauh ya. Itu sebetulnya nggak boleh setelah terlalu lama. Sudah keluar baunya. Ya. Kemudian saya berpikir ayat ini Tuhan bilang berlaku bukan untuk besok, sekarang. Ya. Tapi saya tidak punya keberanian ya untuk berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Injil Yohanes 11 ayat 25 ini. Dan Marta dan Maria bilang, iya Tuhan bangkit besok. Tapi Tuhan bilang bukan besok, sekarang juga. Satu kali saat juga pernah saudaraku ya, saat saya mau mengebumikan seorang bayi ya, umur 4 bulan kalau nggak salah ya. Nah waktu itu dia meninggal ya. Sebuah ribut ngurus ngurus ya pemakaman dan sebagainya ya. Nah, saya pada waktu itu saya ada bersama dengan anak bayi ini ya, tidur di situ ya. Saya ini berpikir, Tuhan bagaimana Tuhan, apakah saya berani mendoakan bayi ini hidup kembali ya. Tidak ada orang waktu itu ya. Saya lihat bayi ini kecil begitu masih bagus, lucu ya. Masih berapa bulan begitu ya meninggal. Tapi saya tidak punya iman keberanian untuk mendoakan ini. Ya. Sebetulnya kalau kita pegang firman Allah ini ya, dan Tuhan mengizinkan ya, tidak ada barang yang mustahil ya. Haleluya. Tapi iman saya belum sampai di sana. Haleluya. Tapi mungkin iman-iman untuk perkara yang lain mungkin kita sudah bisa ya. Mungkin sakit pusing, sakit apa, Tuhan tolong sembuhkan ya, sembuh ya. Tapi untuk menghidupkan orang mati ini ya, itu perkara yang besar ya. Dan bukan hanya menghidupkan orang mati secara jasmani, kalau kita juga bisa menghidupkan orang yang mati rohaninya. Itu mungkin kita bisa ya. Orang yang sudah lemah, putus asa, tidak berpengharapan ya. Kita doakan, kita ajak kembali berbakti kepada Tuhan. Kita ajak baca firman Allah. Itu mungkin lebih mudah ya, lebih mudah. Sehingga timbul imannya. Yang belum imannya mati dihidupkan. Yang imannya setengah mati itu juga dibangkitkan kembali. Haleluya. Itu masih banyak kemungkinan ya, kita bisa melakukan itu semua ya. Sebab itu kita minta ya, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, haleluya, untuk terus ya lebih dekat lagi kepada Tuhan, mengenal Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Puji nama Tuhan ya. Jadi yang kedua ini ya harus berjuang ya. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan ya.
Setiap bangsa negara manapun yang merdeka itu bayar dengan darah. Ya, berapa ratus ribu orang mati ya, untuk memerdekakan satu negara. Ya. Yesus mati dengan berjuang, ya, menumpahkan darahnya ya, sampai habis di atas kayu salib. Itu untuk menebus umatnya ya. Haleluya. Menyempurnakan Yesus sendiri juga untuk menebus kita yang berdosa ini. Haleluya. Dengan darah yang mahal. Jadi kalau Yesus sudah mengorbankan nyawanya ya, taat setia dalam penderitaan, dalam pengorbanan sampai akhir, kita juga diminta oleh Tuhan seperti ini ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ini saudaraku ya, tidak diakui ya. Haleluya. Orang yang tidak mau terima panggilan Tuhan, orang yang tidak mau berjuang ya, itu nanti ya, akhir-akhirnya mereka tidak diakui ya. Mereka akan tidak diakui. Tadi sudah kita baca Lukas pasal 13 ya, ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat 24 sudah kita baca. Kemudian ayat ini ada gabungannya ya, baik dalam Matius 7 ayat yang ke-23 tadi, juga di dalam Lukas pasal 12 ya, pasal 13 ayat 25 sampai 28 ya. Itu ayatnya ada di situ sama ya. Ayatnya hampir sama seperti ini. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku dan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang dimaksud oleh Tuhan berbuat jahat di matanya Tuhan, di hadapan Tuhan? Ya. Apa yang dimaksud ya, berbuat jahat di matanya Tuhan? Haleluya. Kalau kita berpikir berbuat jahat itu yang sepertinya kelihatan mata ya. Mukul orang, nyuri barangnya orang, nyakiti hatinya orang ya. Yang kelihatan. Tapi Tuhan itu lebih dari itu ya. Tuhan melihat apa? Yang tidak kelihatan di mata manusia, yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Haleluya. Jadi ayat ini berbicara orang yang ditolak ini, tidak diakui ini, orang yang berbuat jahat di pemandangan Tuhan. Ya, haleluya. Orang tidak mau ikut Tuhan ya, tidak mau sengsara tadi ya, tidak mau menderita ya. Itu di matanya Tuhan termasuk hal yang jahat. Kamu minta enaknya tok, tidak mau yang tidak enak ya. Orang kan sering seperti itu, semua minta enaknya tok, tidak enaknya tidak mau. Kita lihat Ayub itu kurang apa? Hidupnya saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan ya. Walaupun kaya raya, istrinya juga cuma satu ya toh. Kan sudah sungguh-sungguh. Tapi waktu diproses sama Tuhan, habis semua ya. Anak 10 mati, hartanya habis, ludes ya toh. Kemudian dia dipojokkan sama istrinya ya. Dimatek-matekno begitu ya. Wes, kamu mati yo, hujatan Allah dan mati yo pisan. Ya. Itu Ayub bagaimana? Tidak terima. Ayub terima. Tuhan bilang apa? Tuhan, semua dari Tuhan. Kekayaanku dari Tuhan, anak-anakku juga dari Tuhan ya. Istri dapat istri juga dari Tuhan ya. Walaupun istrinya sempat memojokkan dia, menyakiti ya. Bayangkan saudaraku,
waktu enak dulu ya, hartanya banyak ya, disayang-sayang. Oh Pak Ayub ya, bojoku ganteng, sugih, oh terima kasih ya. Banyak uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang. Nah itu berlaku dalam kehidupan ibunya Ayub ini, istrinya Ayub ini. Tapi bagaimana? Ayub mangkel sama istrinya, hati-hati kon ya. Lah aku waras, tak cutik aku kawin maneh. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Ya. Ayub memang waktu itu dia bilang, kamu tuh ngomong kayak orang gila aja. Mosok kita ini mau terima yang enak dari Tuhan, yang nggak enak nggak mau. Ya. Jadi saudaraku, ya, dalam perkataan Ayub seperti itu kepada istrinya, ya, Tuhan tidak menyalahkan Ayub. Perkataan Ayub benar. Mosok kita itu diberkati Tuhan yang enak, kalau tidak ada yang tidak enak tidak mau. Ya, salah tuh. Ya. Dikasih Tuhan enak ya terima kasih, kalau tidak enaknya ya terima kasih sama Tuhan. Nah itu yang dilakukan Ayub. Nah, jadi selalu perbuatan jahat itu kalau tidak bisa bersyukur di dalam kesesakan, bersungut-sungut di dalam kesesakan, bersungut-sungut waktu mengalami tidak enak, dihina, dipojokkan, disepelekan, disakiti, oh marah-marah. Ya. Ayub bisa terima itu semua. Ya. Bahkan sampai waktu Ayub dipulihkan oleh Tuhan, ya, dia dapat anak 10 lagi. Ya. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Ya. Mungkin kekayaannya itu 1 triliun ditambah jadi 2 triliun. Tapi bagaimana Ayub? Ayub tetap mengasihi istrinya. Ayub apa? Mengampuni istrinya. Ayub apa? Mengampuni sahabat-sahabatnya yang menekan dia pada waktu dia sakit. Dia loh, ini dosane. Iki kamu dosa tok iki isine. Mosok kalau kamu tidak dosa tidak dihukum seperti ini. Itu temannya Ayub itu seperti itu. Ya. Jadi kita harus hati-hati selalu ya. Kalau ada saudara kita seiman, ya, kena masalah persoalan, ya, jangan gampang-gampang cepat menuduh, menghakimi, ya. Seperti teman-temannya Ayub, ya. Itu dosa besar di hadapan Tuhan dan akan dihukum oleh Tuhan. Tapi waktu Ayub dipulihkan oleh Tuhan, ya, Tuhan bilang sama Ayub, Ayub doakan teman-temanmu itu, ya, ampuni. Ya. Sebab hanya doamu saja yang akan didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan mengampuni. Kalau Ayub tidak mau doakan teman-temannya akan dihukum oleh Tuhan. Dan Ayub sendiri bagaimana? Kalau tidak mau mengampuni, ya mungkin berkatnya bisa batal. Kalau saudara baca ayat pasal 42 Ayub, di situ dikatakan setelah Ayub mendoakan teman-temannya, mengampuni teman-temannya, ya, mengampuni istrinya, kemudian baru dipulihkan, diberkati 2 kali lipat. Jadi kuncinya di mana? Pengampunan, ya, pengampunan. Ya. Dan saat menderita, ya, tetap bisa mengucap syukur. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, kembali kepada dia. Terpujilah Tuhan. Itu Ayub mengatakan seperti itu. Jadi kita tuh jangan sampai punya pikiran perasaan ini milikku, iki tekku, iki tekku, iki tekku. Baik istri, anak, ya, suami itu bukan milik saudara, cuma dipinjemi sementara. Suami sebentar lagi bisa pulang, istri bisa pulang, anak bisa, cuma dikumpul sementara, dipinjemi. Baik juga harta, rumah, mobil, uang, emas, perak apa, cuma dipinjemi sementara. Jadi jangan anggap itu milik saudara. Itu jahat di mata Tuhan. Ya. Miliknya siapa itu? Milikku. Kalau Tuhan tanya, kamu itu lahir bawa apa? Lahir bawa apa? Bawa duit? Bawa pakaian? Bisa punya duit, bisa beli ini, bisa, itu dari Tuhan. Nanti siap-siap pulang dikembalikan kepada Tuhan. Ya. Sebab itu selaku mari, ya, orang kita tidak ngaluk,
Kita itu harus siap. Ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak, ditinggal saudara, ditinggal siapa saja harus siap. Ditinggal pendetanya sekalipun tidak stres. Karena kita punya Tuhan, amin. Galakkan, tingkatkan cinta Tuhan nomor 1. Kalau saudara kita yang kita kasih sudah kumpul lama dipanggil Tuhan, kita lepaskan dengan rela, dengan sukacita, dengan senang hati. Haleluya. Mungkin ada beberapa tetes air mata ya, karena perpisahan ya, yang sudah lama bertemu, berkumpul harus pisah. Tapi tidak sampai tenggelam di dalam duka cita, tidak sampai stres. Waduh, maling ini aku, sopo sing nguripi, sopo sing ngekei aku ini, siapa yang bantu aku ini? Tidak, itu salah semua. Kita harus gandol Gusti, harap Tuhan Yesus. Semua boleh mati, boleh meninggalkan kita, asal Tuhan tidak meninggalkan kita, kita tetap hidup. Amin. Itu pujian mengatakan apa? Walau 1000 rebah di sisiku, ya. Walau 10.000 rebah di kananku, itu tidak akan kena kita. Kita tidak akan goyah. Haleluya. Karena apa? Andalan kita Tuhan, ya. Harapan kita hanya Tuhan. Jadi saudaraku, mari ya, dalam ibadah ya, jangan taruh harap pada manusia, pada anak sekalipun, suami, istri ya, dan sebagainya. So, mereka akan bisa meninggalkan kita sewaktu-waktu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kalau kita tidak bisa bersyukur dalam kesesakan, itu jahat di mata Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, tidak mau ambil bagian dalam penderitaan, itu jahat di mata Tuhan. Minta enaknya sendiri, itu jahat di mata Tuhan. Coba kita renungkan, saudaraku ya. Mosok kita itu sudah ditolong Tuhan ini, itu, dan sebagainya. Bahkan kita sudah diselamatkan. Ya. Kita yakin kita itu masuk surga. Mosok disuruh ini, disuruh itu tidak mau ya. Bagaimana? Orang Cina bilang boceng li. Kalau kita sudah ditolong orang aja, ditolong orang ya, seperti tadi ya, kesaksian ngemis-ngemis minta tolong pekerjaan, sudah ditolong mentung ya. Tidak benar, ya toh, tidak benar. Nah, kita ini sudah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan. Itu sudah Tuhan sudah kasih harta, itu tidak kena dihitung. Nyawa yang mestinya masuk neraka dipindah surga, itu tidak bisa dibayar sama duit berapapun. Ya. Nah, itu kita harus ingat-ingat, kita harus bersyukur, berterima kasih. Kalau sampai saat ini masih diberi umur panjang ya. Walaupun kondisinya kurang enak, kurang menyenangkan ya, tetap bersyukur, terima kasih. Yang penting aku sudah dapat rumah di surga. Itu yang tujuannya ke sana terus. Haleluya. Kalau kita sudah punya tujuan ke sana, nanti yang perkara dunia ini nanti diatur oleh Tuhan ya. Ditotol oleh Tuhan satu-satu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Haleluya. Ya, lanjut. Ya, waktunya hampir habis ya. Sebab tidak mau ambil keputusan. Ya, saudaraku, mari. Setiap ya, istri saya pernah beritahu saya bahwa di dalam WA itu diberitahu teman-temannya, setiap hari orang itu harus ngambil keputusan ratusan kali. Ya. Orang mau dari tidur mau bangun, kadang-kadang alasan-alasan. Nah, kalau nggak ngambil keputusan, juga bangun. Mau masak ingat dulu kok. Nah, alasannya. Ambil keputusan, ya wes beli aja. Itu kan ngambil keputusan. Nanti mau kemana ya? Hari ini mau apa? Itu keputusan tiap hari itu banyak yang harus kita ambil. Ya. Mau masak apa, itu ambil keputusan. Mau ngerjakan apa, mau pergi mana, mau apa-apa. Itu semua banyak keputusan yang harus diambil. Aku ini mau hari ini mau kora-kora, mau cuci piring, mau apa, itu semua perlu keputusan. Kadang-kadang apa? Wis tak tudas ya, apa pegel nanti aja jam 5 ya.
Semua banyak keputusan. Nah, untuk ikut Tuhan, untuk mau bisa masuk pilihan Tuhan, masuk di dalam keselamatan, itu harus punya keputusan. Lukas 12 ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi kalau kita tahu yang benar itu yang mana, ya toh, kita kalau melihat situasi akhir zaman ini seperti ini, nah itu kita harus ambil keputusan. Ini berarti kalau tanda-tandanya seperti ini, kira-kira Tuhan itu mau datang, gitu. Waktu bela apa ini, ada bela corona ini, kemudian kalau nggak salah di RRC sana ada bela belalang, ya. Istri saya cerita sama saya, belalang zamannya Firaun itu bisa banyak itu katanya, ya. Amit-amit banyaknya, nggak tumon-tumon, baru sekali itu. Kemudian orang Cina, karena Cina itu kan banyak bebek sana, ya. Bebeknya dikeluarkan semua untuk supaya makan belalang itu. Bebek lemu-lemu, ya. Nggak usah ngasih makan dedek, makan belalang yang buahnya itu, ya. Dikirimkan ke sana semua. Nah, ini kita lihat tanda-tanda yang aneh-aneh ini. Itu berarti apa? Kedatangan Tuhan akan segera datang kembali. Kita lihat nanti beberapa waktu yang akan datang, mungkin ada satu negara yang akan dibakar seperti Sodom Gomora. Ada hujan api belerang turun seperti ayat ini. Itu akan terjadi, ya. Itu akan terjadi supaya orang percaya Yesus, orang percaya firman Allah, tahu bahwa kita harus mengambil keputusan lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, ya. Lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih takut lagi kepada Tuhan, supaya apa? Kita masuk dalam keselamatan, tidak ketinggalan, ya. Haleluya. Ya, lanjut. Bagian Tuhan sudah digenapi, ya. Jadi bagian Tuhan itu sudah selesai semua, saudaraku. Waktu dia mati di atas kayu salib, ya, Tuhan bilang apa? Sudah genap. Tuhan bilang apa? Sudah selesai. Artinya apa? Tugas Tuhan untuk umat di dunia ini sudah selesai, ya. Haleluya. Sudah selesai. Sudah digenapi semua. Nah, tinggal bagian kita, ya. Yohanes 3 ayat 16 ini, yaitu sudah berlaku, ya. Tuhan sudah lahir ke dunia, bahkan lahir sampai mati, bangkit naik ke sorga, tugasnya selesai, ya. Nah, lanjut. Nah, ini sekarang bagian kita, saudara. Ya. Bagian Tuhan sudah digenapi, ya. Ini sudah, ya. Lanjut lagi. Nah, ini bagian kita yang harus kita selesaikan, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Haleluya. Ini bagian kita, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ayat itu berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Bekerja lebih keras, ya. Lebih ngotot, ya. Orang akhir zaman ini cari duit lebih ngotot. Karena apa? Ya, waktu saya ke Bali, bandara sepi, ya. Waktu berangkat pulang, cepat, pesawatnya itu lebih cepat berangkat setengah jam. Jadi pesawat itu nyampenya itu lebih cepat lagi, saudara. Karena apa? Tidak ada yang naik, sepi. Betul, taksi-taksi sambat, nggak ada orang yang naik taksi. Nah, semua pada cari uang, cari uang. Kerja keras cari uang. Tapi Tuhan bilang tidak nyuruh kita kerja keras cari uang. Kerja keras untuk cari kerajaan surga. Amin. Cari kebenaran firman Allah. Lebih sungguh-sungguh baca firman Allah, renungkan firman Allah, ya. Melakukan seluruh kehendak Allah, ya. Yang terakhir, nah ini sahabat, ya. Tadi judulnya jangan
ketinggalan. Ini ayatnya. Saya taruh paling terakhir ya. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Haleluya. Jadi Tuhan janji kita masuk surga ya, itu masih berlaku. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan tidak siap ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalau ketinggalan pesawat cukup gredeg ya. Orang bilang spot jantung berdek, waktu ini pesawatnya berangkat, itu aja ketinggalan pesawat. Tapi kalau ketinggalan Tuhan datang, berdek sampai mati, bisa seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita berdek sampai mati ya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami semua untuk lebih berjaga-jaga, lebih waspada, supaya kami yang hadir pada pagi hari ini tidak ada satupun yang tertinggal. Baik keluarga kami, suami atau istri atau anak atau orang tua, mertua, sahabat, kakak ataupun adik yang belum percaya. Tuhan, pakai kami. Beri urapan kuasa-Mu Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Tuhan, berikan kasih anugerah kemurahan Tuhan. Engkau buka hati, jiwa, roh, pikiran mereka supaya mereka tercelik mata rohaninya dan bisa menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami semua Tuhan untuk berjuang hal ini, baik untuk diri kami sendiri, juga untuk keluarga besar kami, juga untuk orang-orang yang Kau bebankan dalam kehidupan kami, baik itu tetangga, teman, ataupun siapa saja dalam pekerjaan. Terima kasih Bapa, tolong kami Tuhan, ingatkan kami senantiasa untuk berjaga, berdoa, haleluya, untuk waspada. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk berjalan bersama Engkau sampai langkah yang terakhir, untuk bertemu dengan Yesus di angkasa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya.